Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Nurul Husna dengan NIM 11980302343. Kelas Sosiologi F semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada soal mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan makhluk sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas dan gejala sosial yang menghasilkan perubahan-perubahan sosial. Lalu, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan. Lalu, sosiologi komunikasi merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari bagaimana cara atau proses pertukaran informasi dalam konteks masyarakat dan juga memperbincangkan isu komunikasi yang dilihat dalam perspektif sosiologi. Lalu nomor 2 ada efek media bagi individu dan masyarakat, baik dampak positif maupun negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak dan positif efek media bagi individu. Dampak positifnya, individu menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Lalu yang kedua, individu menjadi senang karena dapat berinovasi. Yang ketiga, termotivasi untuk melakukan atau menciptakan perubahan. Lalu yang keempat, individu menjadi lebih kreatif. Dan yang terakhir, individu menjadi lebih aktif. Lalu dampak negatifnya, individu menjadi kurang percaya diri. Yang kedua, individu menjadi kurang pergaulan. Yang ketiga, individu menjadi ketergantungan. Dan yang terakhir, individu menjadi cepat bosan pada suatu hal. Lalu efek media bagi masyarakat, jika dilihat dampak positifnya yaitu ada kebebasan berkompetisi pada individu. Lalu yang kedua ada kemajuan yang dapat memperkokoh ekonomi. Yang ketiga tawaran media yang dapat menarik minat dan selera menjadi semakin luas. Dan yang keempat, ikatan komunitas menjadi lebih luas. Lalu dampak negatif efek media bagi masyarakat, yang pertama, munculnya model berita baru. Yang kedua, tidak adanya gatekeeper sebagai penyaring informasi. Dan yang ketiga, terlalu penuhnya informasi. Lalu yang ketiga, mengenai ideologi media. Ideologi media pada dasarnya adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai pokok yang diusung pada media massa yang disampaikan melalui pesan-pesan pada halayak, dapat berupa berita, iklan, film, tayangan sinetron, ataupun tayangan reality show. Lalu terkait pertanyaan nomor 4 ada tiras. Tiras merupakan jumlah salinan pada surat kabar atau majalah yang dijual. Lalu yang kedua ada rating. Rating merupakan suatu penilaian yang terstandarisasi pada sebuah negara atau perusahaan dan biasanya dibandingkan dengan negara atau perusahaan lain agar mengetahui baik atau buruknya. Lalu yang ketiga ada agent of change, yaitu seseorang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin pada lembaga kemasyarakatan, dan biasanya orang tersebut aktif dalam melakukan perubahan. Lalu yang keempat ada agent of destroyer, yaitu agen perusak yang menimbulkan masalah pada masyarakat. Dan yang terakhir ada gatekeeper, yaitu penyeleksi informasi oleh beberapa orang pada organisasi media massa, dan orang tersebut memiliki kewenangan untuk memperluas atau membatasi informasi, seperti misalnya wartawan, editor, dan juga sutradara. Lalu terkait pertanyaan nomor 5, bagaimana cara yang baik untuk menerima berita dari semua media? Menurut pendapat saya,
ada baiknya kita harus menyeleksi terlebih dahulu apakah berita itu pantas untuk kita cerna atau tidak. Lalu kita bisa menyeleksinya dengan membandingkan antara berita satu dengan yang lainnya agar tidak menimbulkan hoax atau berita yang tidak terpercaya. Lalu terkait pertanyaan nomor 6, saya akan membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Penjelasan dari ayat tersebut berkaitan dengan sosiologi, karena disebutkan di situ bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi manusia dikelompokkan baik secara ras, agama maupun pekerjaan. Lalu untuk saling mengenal di sini jika dihubungkan dengan sosiologi komunikasi bisa melalui apa saja, bisa melalui media massa, melalui media online ataupun bertatap muka secara langsung yang melalui proses interaksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.